Padahal kan ini ada hubungannya dengan pola makan kita saat bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwamuka Rendra. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang salah satu pertanyaan yang juga sering diajukan oleh para penderita diabetes, terutama di bulan puasa ini. Nah, pertanyaan itu adalah, kenapa gula darah bisa naik pada saat bulan puasa? Padahal kan kita menjalankan puasa, tidak makan seharian penuh. Tentu ini ada hubungannya dengan pola makan kita saat bulan puasa. Nah, tujuan kita di sini adalah bagaimana caranya supaya puasa Ramadan kita lancar, gula darah tetap aman. Selama menjalankan puasa, besar kemungkinan gula darah kita akan naik secara signifikan. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena saat menjalankan puasa seharian penuh dalam waktu yang panjang, sebagian besar orang akan langsung melahap makanan yang memang yang disuguhkan atau mempunyai keinginan saat ingin berbuka untuk memakan makanan yang manis, misalnya kue dan lain sebagainya. Nah, pada saat bulan puasa ini tentu banyak sekali makanan-makanan atau jajan-jajanan yang sifatnya manis atau mengandung gula dan lemak jenuh yang nanti akan berpengaruh terhadap gula darah. Nah, makanan-makanan ini tentu mengandung lemak jenuh yang nanti akan cukup untuk menaikkan kadar gula darah kita atau yang biasa kita sebut hiperglikemi. Nah, namun jangan khawatir untuk para penderita diabetes. Pada saat bulan puasa ini bukan berarti kita tidak bisa menikmati momen-momen puasa dengan hikmat. Namun ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga gula darah tetap stabil. Di antaranya yaitu yang pertama adalah tetap berolahraga. Lah, kok orang berpuasa disuruh olahraga? Nah, ada beberapa penjelasan di sini. Pada saat kita berolahraga, tubuh kita secara alami mengelola gula darah menjadi energi yang nantinya akan berguna untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, pada saat olahraga ini, gula darah akan dipecah menjadi energi untuk kita beraktivitas, di mana pada saat sahur tentu gula darah yang masuk ke tubuh kita akan meningkat. Nah, pada saat kita menjalankan puasa, tentu gula darah tersebut juga dipecah, namun hanya sedikit. Nah, kita akan bantu dengan olahraga. Olahraga ini tentu sangat penting. Selain itu, kenapa juga kita harus berolahraga? Untuk para penderita diabetes, tentu berat badan itu sangat berperan penting dalam menaikkan kadar gula darah. Nah, pada saat momen-momen puasa inilah momen yang sangat tepat untuk kita menurunkan berat badan. Namun, walaupun olahraga itu penting untuk tubuh kita, terutama pada saat bulan puasa ini, untuk para penderita diabetes maupun para kawan-kawan yang menjalankan puasa, tentu jangan melakukan olahraga yang berat. Lakukan olahraga yang cukup sesuai porsi yang bisa dilakukan oleh tubuh pada saat bulan puasa. Ini adalah jalan santai di waktu sore pada saat menjelang buka puasa. Itu boleh dilakukan. Jika kita melakukan olahraga yang berat, yang ditakutkan adalah terjadinya dehidrasi pada tubuh, yang nantinya bukan berakibat baik, malah akan memperburuk kondisi tubuh. Hindari pemicu stres. Nah, seperti yang kita ketahui, stres akan sangat berdampak buruk pada tubuh. Stres adalah salah satu pemicu dari banyaknya penyakit. Dan jika kondisi tubuh sudah buruk, ditambah stres lagi, tentu akan semakin memperburuk kondisi tubuh bagi para penderita diabetes. Dan di saat bulan puasa ini, tentu kita dianjurkan untuk selain berpuasa itu menjalankan ibadah. Nah, untuk para penderita diabetes, tentu momen ini adalah momen yang sangat pas atau sangat tepat untuk kita menjalankan ibadah. Nah, ibadah sendiri
dalam kegiatan-kegiatan spiritual itu akan berdampak sangat penting untuk mengurangi stres. Nah, yang salah satunya adalah menjalankan ibadah-ibadah untuk para muslim, menjalankan ibadah sholat, membaca Al-Quran, kemudian lakukan meditasi. Nah, mulai lakukan meditasi, atur pola nafas kita, dan boleh melakukan hal lain yang tidak memicu stres dan malah dapat mengurangi stres, seperti mendengarkan musik-musik relaksasi jika boleh dilakukan. Yang ketiga adalah kontrol asupan karbohidrat dalam tubuh. Nah, kenapa? Karena karbohidrat akan sangat berperan penting dalam menjaga stabilnya gula dalam darah. Jika karbohidrat berlebih, tentu sensitivitas insulin akan berkurang, yang nantinya akan menyebabkan glikemi. Nah, insulin tidak akan dapat menyaring gula dalam darah ke dalam sel-sel, yang nantinya akan sangat berdampak buruk pada tubuh kita. Ada baiknya perbaiki pemilihan menu pada saat bulan puasa, terutama saat berbuka puasa, karena saat berbuka puasa adalah saat-saat yang sangat kita tunggu. Sebagian besar orang akan memanjakan dirinya dengan makan makanan karbohidrat yang tinggi dan mengandung gula yang tinggi. Nah, alangkah lebih baik jika menu berbuka puasa diganti dengan makanan-makanan mengandung indeks glikemik rendah. Salah satunya adalah beras merah, ubi, kemudian jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, yogurt juga boleh. Kemudian kurangi minuman-minuman manis pada saat bulan puasa. Yang keempat adalah tingkatkan konsumsi makanan kaya serat. Kandungan serat pada makanan ini dapat menunda penyerapan karbohidrat pada tubuh, yang nantinya akan berperan penting juga dalam proses menstabilkan gula dalam darah dan mampu mencegah terjadinya peningkatan gula dalam tubuh. Selain menstabilkan gula darah, beberapa makanan kaya serat juga dapat menghambat atau menekan rasa lapar pada saat kita berpuasa. Tentu sangat pas sekali pada saat momen-momen puasa ini. Tips yang kelima adalah perbanyak konsumsi air. Kita mengetahui bahwa salah satu gejala pada penderita diabetes adalah sering berkemih atau sering BAK atau sering buang air. Nah, kenapa demikian? Karena respon tubuh untuk membuang gula yang berlebih dalam tubuh yaitu adalah dengan cara membuangnya melalui buang air kecil. Nah, jika konsumsi air dalam tubuh kita kurang, tentu tubuh kita akan kekurangan cairan dan tubuh akan sulit membuang gula darah yang berlebih dalam tubuh. Hal ini terjadi tentu bisa menyebabkan gula dalam darah tetap berada dalam tubuh dan kemudian akan terus bertambah sehingga menyebabkan hiperglikemi. Tips yang keenam adalah perbanyak konsumsi suplemen magnesium dan elektrolit. Asupan magnesium ini bisa kita dapat dari beberapa makanan, salah satunya adalah pisang, ubi, kacang-kacangan, maupun suplemen-suplemen yang banyak dijual di apotek. Yang ketujuh adalah perhatikan konsumsi atau porsi asupan. Nah, maksudnya adalah porsi makanan pada saat kita sahur maupun berbuka puasa. Hal ini berperan penting untuk menjaga stabilnya berat badan kita yang nanti akan berpengaruh pada gula dalam darah. Jadi makan yang terjaga akan dapat membantu tubuh untuk tetap menjaga stabilnya berat badan dan menekan terjadinya lonjakan gula darah. Nah, sekian 7 tips untuk menjaga gula dalam darah kita tetap stabil, puasa Ramadan aman, gula darah tetap seimbang. Bulan puasa Ramadan adalah momen-momen yang sangat ditunggu oleh setiap muslim di dunia. Banyak keutamaan yang didapatkan pada saat bulan puasa selain pahala tentunya. Salah satunya adalah menjaga kesehatan kita dengan menekan meningkatnya kadar gula darah dan kolesterol dalam tubuh.
Namun terkadang banyak yang terlalu overexcited pada saat berbuka dengan konsumsi segala makanan yang ada secara berlebih, sehingga gula darah meningkat secara signifikan pada saat bulan puasa. Kuncinya hanya satu, tahan diri. Pahami betul makna puasa sehingga kita mendapat manfaatnya. Pahami diri, kontrol diri. Bukankah di bulan puasa ini kita diwajibkan untuk menahan hawa nafsu? Jaga diri kita, puasa Ramadan lancar, gula darah tetap aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.